Shalom. Siang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat yang dibuat kepada Timotius oleh Paulus 2000 tahun lebih, dan pada waktu itu sudah dibilang akhir zaman. Kalau kita pikir akhir zaman itu dekat-dekat yang terakhir, tapi telah ditunggu 2000 tahun lebih, belum berakhir juga. Lalu apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Ada yang dimengerti tentang zaman. Zaman itu bukan era, bukan episode, bukan periode, dan bukan generasi to generasi. Bukan. Zaman itu menyangkut pertama, pola pikir, paradigma, konsep berpikir. Itu zaman. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup. Dan yang ketiga adalah gairah. Jadi 3 hal itu yang bermakna tentang zaman. Jadi zaman itu bukan tahun ke tahun, bukan episode ke episode, bukan periode ke periode, bukan. Tetapi zaman menyangkut sekali lagi pola pikir, gaya hidup, dan gairah. Karena itu kalau kita lihat di sini, ya hampir sama. Pola pikir yang dulu 2000 tahun lebih hampir sama. Tetapi orangnya saja yang berbeda, generasinya saja yang berbeda. Tapi bentuk pola pikir dari sejak itu sama. Manusia mencintai dirinya sendiri. Saudara bisa lihat itu dari ayat 2 sampai ayat 5. Menjadi hamba uang, ya, hedonisme, namanya saja berubah. Membual, ya, suka menyombongkan diri, membesar-besarkan diri, megalomania, ya, menjadi pemfitnah, hoax, dan sebagainya. Itu hanya beda nama, tapi polanya sama. Nah, jangan sampai kita masuk kepada pola ini. Ya, kita lihat di situ. Berontak terhadap orang tua, ya, dikatakan tidak tahu berterima kasih, tidak mau mempedulikan agama. Ya, anak-anak sekarang sulit sekali ngomong terima kasih, maaf, terima kasih, maaf. Itu 2 kata yang selalu diajarkan, tapi seringkali mereka malas menggunakan kata itu. Ya, mereka ingin membenarkan diri apa yang dikatakan di situ, dan tidak tahu mengasihi. Ya, perhatikan, tidak tahu mengasihi, tidak peduli terhadap agama. Apa, saudara? Apa mereka sudah tidak datang ke gereja lagi? Bukan. Apa yang dimaksudkan di sini dulu? Nanti kita ingin melihat bersama-sama. Kalau yang dimaksudkan di situ adalah pola pikir, ya, pola pikir, dan yang dimaksudkan di situ adalah gaya hidup dan gairah. Jangan-jangan kita juga
sama. Itu yang harus kita awasi. Karena pikiran kita belum berubah. Menerima Kristus harus pikirannya berubah. Pola pikirnya berubah. Mindsetnya berubah. Mari kita baca dulu. Kalau kita ingin melihat sejenak, saya ingin mengajak kita membaca dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 8. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 8. Kita lihat dulu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, tolong sambung, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Kalau sudah memiliki pikiran ini, dahsyat akibatnya. Coba lanjutkan ayatnya. Ayat yang ke-6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan, dia ilahi. Dia bisa melepaskan untuk menjadi manusia. Saudara, itu yang paling berat. Orang kalau dari atas ke bawah paling berat. Kalau dari bawah ke atas semua bisa. Itu berat. Coba lanjutkan ayat yang ke-7. Melainkan mengosongkan dirinya. Oh, ini penting. Tolong ingat kata mengosongkan diri. Mengosongkan dirinya. Eskenosen. Ya. Eskenosen. Kenosis asal katanya. Mengosongkan dirinya berarti semuanya kok kosong. Tidak tersisa. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dia ilahi, pencipta langit dan bumi. Mau mengambil rupa-rupa ciptaannya. Ya, itu luar biasa di situ. Dan menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya. Saudara, kita kembali lagi kepada ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan. Bagaimana kita bisa memiliki menaruh pikiran dan perasaan? Kata aslinya pronete. Pronete itu berakar dari kata friend. Friend itu punya dua aspek. Aspek pikiran dan aspek perasaan. Karena itu lembaga Alkitab menerjemahkan pikiran dan perasaan. Apa yang dimaksudkan dengan pikiran? Ya, apa yang dimaksudkan dengan pikiran? Pikiran itu seringkali kita berpikir, ya, dikatakan di situ dengan jelas memiliki pemahaman, paradigma, pola pikir. Pola pikir yang di sini adalah sekaligus yaitu pesan moral perasaan. Dua hal ini. Saudara, supaya mudahnya begini. Bagaimana kita bisa menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus? Jangan sampai kita jadi Kristen, sudah masuk gereja, aktif di gereja, tapi pola pikirnya tetap pola pikir yang lama. Sebab harus berubah sama sekali. Kalau tidak berubah tidak bisa. Saya kasih contoh. Waktu saya bertobat menjadi percaya Yesus, menjadi Kristen, baca Alkitab, ya, ada ayat yang mengganggu pikiran saya, yang seolah-olah tidak saya terima, saya tolak, karena saya pola pikirnya masih yang lama. Yaitu ayatnya apa? Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Gak masuk akal, saudara. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Wah, bahaya ini, saya bilang. Mungkin ayat ini salah terjemahan. Ya, tidak masuk akal. Hidup di tengah dunia, ya, mau ditampar pipi kiri lalu berikan pipi kanan, takluk seperti ini, gak bisa hidup. Tak bisa. Karena itu saya belajar mencari bahasa aslinya apa. Lalu ketemu. Memang betul, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Bisa enggak Tuhan, aku percaya engkau, tapi ayat ini enggak perlu untuk saya. Loh ya, bisa tidak? Ya, jadi bagaimana? Ya. Kalau bisa begini,
tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Kan ini cengli, saudara. Masuk akal. Ya, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Orang Palembang, walaupun asli bahasa Dewa itu tahu dia, saudara. Oh iya, ya Palembang lama, tapi yang baru-baru ini tidak baca, saudara ya. Gitu, yang lama-lama itu pinter gitu. Sebab kalau ngomong dengan toke, udah ngerti lagi, langsung harganya turun. Nah, gitu. Nah, saudara, jadi dengan kata lain, ini sangat tidak masuk akal. Karena saya masih punya pola pikir yang lama. Pola pikir melawan, ya, pola pikir wah perjuangan, bertindak, jadi Kristen. Waduh, suruh gini. Lalu saya berdoa. Waktu saya berdoa tadi, Tuhan, bisa nggak saya ayat ini nggak usah bagian saya, karena mungkin ini untuk latar belakang orang Kristen yang lemah-lemah. Gitu ya, yang memang nyerah gitu, saudara. Ya bisa enggak gitu. Lalu kalau engkau berpikir tampar pipi kiri, balas tangan kanan, Tuhan bicara di hati saya, di hati Tuhan berbicara di hati, masuk ke dalam pikiran. Itu karunia saya hanya sampai di situ. Gitu. Saya agak rendah dari hamba Tuhan yang bisa langsung dengar suara Tuhan. Ngobrol dengan dia, saya belum sampai tahap sana. Belum. Saya masih tahap suara dalam hati. Tidak apa-apa, maklumin aja ya. Saya masih di bawah itu. Ya. Mudah-mudahan nanti naik ke sana. Ya, malam naik ke surga, pagi tuh turun gitu ya. Iya gitu ya. Saya belum. Percayalah, kalau sekali naik, saya nggak mau turun. Ya itu. Ngapain turun bolak-balik? Itu lebih hebat dari Yesus. Yesus sekali naik belum turun-turun. Dia bolak-balik. Dahsyat itu. Ya, dia punya travel rupanya, saudara. Nah, sudah sampai di situ dulu. Ya, jadi Tuhan jawab supaya tahu, saudara. Saya berdoa dapat suara Tuhan, tapi caranya agak kelas rendah. Enggak kelas dewa tinggi-tinggi gitu, saudara. Tuhan bicara di hati saya. Lalu masuk ke pikiran saya. Kalau tampar pipi kiri, balas tangan kanan, tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Cukup guru silat ngajarin engkau. Ya juga. Itu gunanya Yesus mati di kayu salib. Sesuatu yang tidak mungkin dimungkinkan. Oh, itu maksudnya. Tapi untuk berproses pindah menerima mutlak berat, saudara. Kalau bisa nampar wong dulu, gitu. Ya, tampar. Ada orang lempar batu, jangan balas lempar lagi. Ya sudah, saya bilang bagaimana kalau begini? Dia lempar batu, saya balas lempar bunga, gitu. Jangan lupa dengan potnya. Loh, ini saya ingin membandingkan. Kita itu seringkali sudah jadi Kristen, ikut Yesus, dalam Yesus, tapi pola pikir kita belum berubah. Kita harus berubah. Bagaimana cara berubahnya? Karena tidak bisa berubah, ya sama. Ya, jangan kutuk dibalas dengan kutuk. Berkatilah orang yang mengutuki engkau. Tambah tidak masuk akal. Uang Palembang tukang ngutukin uang. Iya, sekarang suruh dibalas dengan berkat. Lemak di dia, udah lemak di aku ini. Saya pikir gitu. Saya belajari. Kenapa? Ketika Yesus bicara itu, satu muridnya pun tidak membantah dia. Menarik saya. Kenapa dia tidak bantah ya? Padahal ini tidak masuk akal. Ya, kutuk balas kutuk kan seimbang. Ya, tapi suruh kita balas dengan berkat. Saya pelajari, baru saya ngerti. Kata berkat itu beraha. Ya, akar katanya barak. Beraha. Kata kutuk itu kelala.
kelala. Itu kutuk. Berkat itu beraka. Ini kutuk, kelala. Dalam huruf Akadian. Saudara, bahasa Akadian itu bahasanya Abraham. Jadi bahasa Ibrani naik ke bahasa Aramik, naik ke bahasa Samaritan, naik ke bahasa Akadian. Nah, itu sumbernya. Jadi pelajari semua. Saya menarik sekali. Saya harus pelajari. Ternyata dalam cara penulisan, kelala, kalau kita tulis kelala, ya, kita baca kelala, ya. Lalu kita baca balik dari sini, beraka. Di balik kata kutuk ada kata berkat. Oh, ngerti. Jadi kalau kutuk dibalas kutuk, kita tidak dapat berkat. Impas. Jadi kalau orang mengutuki engkau, jangan balas kutuk. Dia sedang memindahkan berkatnya kepada engkau. Nah, karena itu mulai sekarang kita mengerti, baru kebuka pikiran saya, oh begitu maksudnya. Ya, jadi kalau ada orang mengutuki, Anda senyum. Berkat bagimu, saudara. Sebab di balik kata kutuk, kelala, ada kata berkat. Dia sedang memberkatimu dengan memindahkan berkatnya ke hidupmu. Ya, malahan bilang terus, kutukin terus. Sampai habis, ya. Iya, jadi kalau engkau dikutukin orang sudah ngerti ini artinya, senyum kan? Senyum. Ya, senyum dia. Kenapa? Saudara dikutukin tetap senyum. Orang Kristen masih ngutukin tapi saudara senyum. Maklum tidak datang ke GBI Palem. Jadi nggak tahu dia gitu ya. Jadi itu rahasianya. Itu namanya perubahan pola pikir. Setelah mendapat pengetahuan, ya. Kita mengerti apa maksudnya. Dan tentu dari hikmat Tuhan. Nah, saya kasih contoh lagi. Sebab beratnya pola pikir ini berubah, berapa lama kita membentuk diri kita dengan pola pikir kita? Sudah sangat lama. Begitu harus bisa ganti pola pikir Kristus, itu memerlukan perjuangan. Proses yang panjang. Supaya kita bisa berubah. Saudara, dalam cara pikir, sekarang kita bicara cara pikir, tadi pola pikir, sekarang cara pikir. Cara pikir manusia itu ada 5 ini. Saudara punya jari 5? Tolong ditunjukkan. Ya, sama kawan baik, tunjukkan baik lah ya. Nah gitu, ya ini cara pikir. Ini yang paling jempol itu adalah keyakinan. Iman. Iman kita kepada siapa? Yesus. Yesus. Ini iman. Masuk ke sini. Ya. Dan ini adalah cara pikir. Ini adalah pola pikir. Sekali lagi, pola pikir. Ya. Yang ini yang tengah, ini adalah logika. Logika. Dan yang jari manis adalah pengetahuan. Baik pengetahuan Alkitab, baik pengetahuan apa, semuanya gini. Dan yang paling kecil ini adalah pesan etika dan moral. Begini. Jadi ini begini. Ya, saudara genggam begini, ini dalam. Jadi ketika kita berhadapan dengan emosi kita, ya, kenapa imannya tidak keluar? Kenapa imannya tidak keluar? Karena ini tidak dikuasai iman. Makanya tidak heran kita lihat orang punya pengetahuan, keagamaannya baik, tapi tidak ada kebaikan. Karena semua tersimpan di sini. Tidak keluar. Mengosongkan dirinya. Jadi kita harus berani mengosongkan dirinya. Bagaimana supaya ini kosong? Coba pikir sejenak. Bagaimana? Harus begini? Bukan. Manusia bagaimanapun tidak bisa melepaskan ininya. Tidak ada rumus manusia bisa melepaskan. Hanya ada dalam rumus Alkitab. Ya, jika aku harus mati di dalam Kristus, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Yang ini suruh genggam salib Yesus. Otomatis kalau pegang salib, ini tidak bisa tersimpan. Dia
terbuka. Dia jadi begini. Karena itu ini menguasai cara pikir, menguasai logika, menguasai pengetahuan yang kita terima, menguasai etika moral, baru ada perubahan. Amin. Berubah. Kalau tetap begini, saudara, banyak tontonan di TV, orang kurang gelar bagaimana? Gelarnya banyak, tapi ngomongnya ininya enggak keluar. Karena ini selalu begini. Tapi kita harus berubah. Yesus sanggup. Kalau engkau genggam salib, ya, pikul salib, itu yang dimaksud pikul salib. Bukan pikul salib itu karena masalahmu, karena persoalanmu, karena engkau rugi dagang. Itu bukan pikul salib, itu goblokmu. Loh iya, itu penting sekali, saudara. Jadi di situ letaknya. Kristus memberikan rumus. Paulus menjelaskan luar biasa. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Sehingga dengan demikian, kalau ini Yesus, maka kita memiliki apa? Memiliki pikiran Kristus. Logika kita logika Kristus. Pengetahuan kita dikuasai oleh Kristus. Etika moral kita dikuasai oleh Yesus. Semuanya. Dari situ letaknya. Karenanya kalau kita lihat, mari saya ajak 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Kita lihat di sini. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sudah dilihat di situ, ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi tolong sambung. Saudara sudah memiliki pikiran Kristus? Nah, jujur, jangan sok rohani. Nggak bisa sekaligus itu, nggak bisa. Nggak bisa karena cemplung ke dalam sungai, lalu berubah pikirannya. Enggak, itu memerlukan perjuangan. Proses yang lama, saudara. Terus menerus, yang penting kita ada kemauan untuk berubah dari pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Amin. Semangat itu. Sehingga kita bisa lihat, baca Alkitab pun jadi ngerti, tidak membantah. Kalau pola pikir yang lama, oh, saya ini 16 tahun memimpin sebagai rektor STT Apostolos. Ya, 16 tahun. Murid mahasiswa saya itu rata-rata Protestan semua. Saudara tahu kalau orang Protestan itu kritis berpikir. Tapi kalau begini, engkau protesnya jadi lain. Kalau begini, engkau terima apapun jadi lain. Karena ingin tahu. Nah, ada murid saya dari Papua, saya masih ingat. Ya, dari Papua. Tanya begini, Bapak, menurut saya Tuhan itu tidak adil. Saudara berani menilai Tuhan. Manusia ciptaannya berani menilai Sang Pencipta. Ya, saya karena sekolah itu harus terbuka, berpikir kritis, saya tanya, kenapa kau bilang tidak adil? Tidak adil. Ya, kenapa ada siang dan malam? Ya, emang sudah siang dan malam. Ya, itu karena kata dia sendiri, mataharinya hanya satu. Coba kalau mataharinya dua, kan bisa gantian. Lalu saya jawab, matahari satu aja kau sudah hitam seperti itu. Mau dua lagi? Dia langsung diam. Memang kalau orang kurang ajar harus pakai jawaban yang kurang ajar juga. Harus dia mikir. Oh, macam-macam. Ya, itu biasanya mahasiswa tingkat 3. Mahasiswa tingkat 3. Oh, kalau tingkat pertama, baju hitam, baju putih, celana hitam, bawa Alkitab terus kemana-mana. Oh, malaikat-malaikat semua. Oh. Itu pertama. Angkatan pertama. Sudah tingkat 2, semester 4. Oh, mulai keluar manusianya. Oh, ya, kita harus kritis, kita harus berpikir, harus masuk akal, logika kita harus jalan. Enggak salah, tapi harus begini.
Ya, enggak salah. Oh, belajar, karena di sekolah kami belajar filsafat. Oh, makin belajar filsafat, makin seolahnya, waduh. Ya, hingga tahun ketiga, mulai jadi setan semua. Malaikat, manusia, setan. Itu, setan semua. Pertanyaannya macam-macam. Lalu dia tanya lagi, Bapak, sebetulnya tidak ada mujizat dalam Alkitab. Lalu apa saya bilang? Ketika Musa membelah laut, itu tidak belah laut. Lautnya memang surut. Airnya itu sebatas lutut. Jadi mereka bisa nyebrang. Oh begitu, saya bilang. Kamu ini hebat. Menolak mujizat, buat mujizat baru. Tentara Fir'aun berkuda mengejar mereka, bisa tenggelam dengan air yang sebatas lutut, itu mujizat loh. Baru dia diam, iya ya Bapak. Oh, setan-setan itu bertanya. Karena untuk perubahan pola pikir tadi, saudara. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Mujizat. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, bisa kasih makan 5.000 orang. Itu bukan mujizat, Pak. Waktu Yesus berdoa, nyindir orang Yahudi yang kikir ini, ya, orang Yahudi kikir, orang Palembang cemekean. Itu bedanya, saudara. Orang Yahudi yang kikir ini pada bawa makanan tapi tidak terbuka seperti anak itu. Jadi waktu Yesus berdoa, sindir mereka, mereka malu hati. Jadi di situ, jadi cukup makanannya. 2 ekor ikan, Pak. Itu ikan paus. Jadi cukup kalau ikan paus kan? Oh, saya bilang kamu ini menentang mujizat tapi buat mujizat baru. Ya. 2 ekor ikan paus bisa dibawa oleh anak kecil. Dahsyat. Dahsyat. Luar biasa. Dan sisanya berapa? 5 ketul. Disitulah orang Yahudi selalu bawa sisa makanan. Ditiru oleh turunannya di sini. Ya, bawa kresek semua. Nah itu turunan Yahudi tadi. Turunan Yahudi. Baliklah kau ke kampung sana. Ya. Nah sudah. Jadi di sini menunjukkan pola pikir. Masuk sekolah Alkitab. Ingin melayani Tuhan. Belajar Alkitab. Tapi masih begini. Sehingga tidak bisa berubah. Itulah sebabnya Yesus katakan mengosongkan diri. Kosongkan. Kosong. Lepas, pikul salib, genggam salib. Ini otomatis begini. Dengan sendirinya, engkau bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Beri kemuliaan bagi dia. Jadi, kalau zaman ini berubah apapun juga, ya, pola pikir kita tetap, pola pikir dunia juga tetap. Tidak berubah dikatakan, hanya berubah orangnya saja. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pola pikir itu sendiri bekerja. Ya, bekerja. Jadi kalau dari ayat 2 sampai ayat 5, kita tidak bisa menyembah 2 Tuhan. Tuhan dan Mamon, nggak bisa. Tuhan, Mamon. Gak bisa digabung. Mari kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kekristenan kita, Kristen kita ini baru identitas. Baru identitas. Kita baru mengaku. Ya, tetapi tidak diaku. Itu beda, saudara. Baru mengaku tapi tidak diaku. Banyak sekali dalam diri kita belum ada perubahan. Tuhan ajar. Tuhan tahu Yusuf Roni ini ngandalkan otaknya betul. Ya, teka lagi katanya.
Wong Plembang. Tuhan tahu aku wong Plembang deh. Tuhan tahu. Ini wong Tekak galau ya. Saudara, ya sudah. Ya, Tekak itu di atas Tegar Tekuk. Tegar Tekuk ini. Kalau Tegar Tekuk itu namanya kolesterol. Saudara, kalau Tekak itu di atasnya itu. Nah, saudara, sudah Tuhan tahu. Dia tidak bisa diajar begini. Ya, dia tidak bisa dinasehati, tidak bisa diajar oleh dosen-dosen itu. Ya, Tuhan tahu aku yang harus ngajarnya dengan realita, dengan hidup, kenyataan hidup, dengan tantangan. Baru 6 bulan masuk sekolah pendeta di Batu Malang, ditangkap. Ya, hanya pindah agama, ditangkap. Orang lain banyak pindah biasa aja. Gitu. Saya ditangkap. Ya, memang di satu sisi, ya, tetapi di sisi lain Tuhan pakai kesusahan itu untuk membentuk saya. Selama dalam penjara, saya tidak boleh bawa buku, tidak boleh bawa apa-apa, tidak boleh ketemu orang, hanya boleh Alkitab. Ya. Jadi saya hanya baca Alkitab. Bolak-balik saya baca. Saya pikir kalau tamat 1 kali bebas. Gitu. Gak bebas juga. Mungkin 2 kali saya bilang gitu ya. 2 kali baca belum bebas. Harus Trinitas 3 kali. Oh, saya baca terus. Selama dalam penjara saya sudah 25 kali tamat baca Alkitab. 25 kali. Ya itu luar biasa. Setelah keluar penjara 1 kali pun belum tamat. Jadi kalau saudara mau tamat tidak punya waktu, ya, saya doakan. Ya. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan dengan kesusahan, dengan masalah, pergumulan, sakit penyakit, Tuhan sedang mengajar kita. Supaya akunya yang sulit sekali diperbaiki ini, dirubah ini, perlu dirubah. Pola pikir yang sudah melekat begitu lama, sulit keluar. Tapi ketika diberhadapkan dengan kenyataan, berubah. Saudara, betul-betul orang yang tadinya melawan, orang yang tadi apa, akhirnya masuk penjara, disiksa, diperiksa, ya, sampai di strum saya. Saya itu sampai di strum. Saudara, pemeriksa zaman dulu, saudara jangan sampai kembali lagi. Saudara, untunglah tidak balik lagi dia, saudara ya. Balik lagi zaman itu, trauma. Ya, saya diundang baru kali ini ke Malang. Sudah lama tidak ke sana, tidak tanggung-tanggung, 10 tahun tidak ke Malang. Kena saya ditangkap di Malang. Jadi saya trauma dengan kota itu, saudara. Ya sudah. Waktu di strum berkali-kali. Strum pingsan. Dibawa ke kamar. Yang nyetrum segala macam. Kita tidak kenal karena kita ditutup matanya. Mata kita ditutup. Sudah ditutup, digebukin. Udah digebukin di strum. Jadi kita nggak tahu siapa. Hanya merasakan saja. Waktu saya sekolah di Batu Malang. Ya, sekarang Malang sudah panas. Zaman dulu tahun 74. Masih dingin. Dinginnya luar biasa. Saudara, saya itu punya penyakit. Kalau sudah cuaca dingin, rematik saya kumat. Kumat rematik saya ini. Ini bengkak-bengkak persendian ini. Saudara, ya, dulu waktu sekolah saya poles dengan Remason. Tahu kan zaman dulu kan balsamnya Remason. Habis 3 botol, nggak mempan. Ya, terus begitu. Tapi sejak di strum sembuh total. Yang rematik saya nggak anjurkan ya. Ini keadaannya lain. Ya, jadi Tuhan ajar saya untuk berserah, percaya apa yang Tuhan kerjakan ujungnya pasti baik buat kita. Saudara, sembuh. Jangankan Batu Malang, Holland, Irlandia, saya datang ke sana, nggak ngepek apa-apa. Kalau Tuhan sembuhkan toh,
Total. Sekarang saya ingin tanya, waktu orang nyetrum saya, apa memang mau nyembuhkan rematik saya? Kan niatnya beda. Tapi bagi Tuhan, di balik kejelekan yang menyusahkan, kesusahan, menyakitkan, orang lain melakukan, Tuhan bisa rubah menjadi kebaikan bagi kita. Baru saya belajar, oh memang kalau berserah itu ajaib Tuhan, luar biasa. Jadi saya 6 tahun untuk merubah pola pikir menjadi pikiran Kristus, agak cepat, tapi di penjara. Nah, gitu. Mau berubah, tidak berubah-berubah, ya, gitu saudara ya. Dikasih firman Tuhan, kan paling enak. Dengar firman Tuhan, masuk gereja, dingin lagi. Oh, Palembang panas mah ini. Ya panas nian. Aku sampai mikir, kenapa matahari itu nggak minum paracetamol ya? Supaya rada turun panasnya gitu. Saudara, ya panas gitu. Saudara mau berubah dengar firman Tuhan, amin? Buka hatimu. Buka hatimu, betul. Pak Sabta pesan. Mengosongkan bejana hatinya. Karena kosong bisa diisi. Itu maksudnya. Nyambung. Ajarannya nyambung. Anak dan bapak jadi nyambung ya. Ya. Selain itu satu roh. Amin. Nyambung. Dia tidak ngomong dulu ke saya. Malah dia lari sekarang kemana deh. Gitu. Nah, sudah dari situ. Jadi itu perubahan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan meskipun kita anak Tuhan, taat berdoa, taat ibadah, tapi tetap saja masih punya masalah. Sedang mendidik kita. Masalah itu selalu, karena itu bagian hidup. Hidup itu, yang namanya hidup harus disertai, dihiasi oleh masalah. Kalau saudara tidak mau punya masalah, mati aja. Pasti tidak ada masalah. Belum tentu. Orang mati aja bermasalah. Kuburannya diganti. Oh iya. Kita pikir kuburan yai kita. Udah taunya yai wong lain masuk situ. Nah, gitu. Yaiku kemana? Ya? Saudara, karena tidak bayar pajak lama-lama hilang gitu. Makanya lebih baik buat kuburan kayak di Tarutung sebelah rumah. Nah gitu, bagus orang sana. Saya ke sana lihat, saya pikir gereja kecil kayak musola gitu saudara. Nggak taunya kuburan. Tapi saya pikir pinter. Kenapa? Dengan jalan begitu anak cucunya tidak jual tanah rumah itu. Kan tidak mungkin jual berikut kuburan kan? Oh bagus, itu akal panjang ada saudara ya. Bagus saudara ya, itu bagus itu. Ya. Beda dengan orang Palembang. Dulu Sudirman ini, wong Palembang galo. Dari Tengkuruk sana, Palembang, situ Palembang. Ma ini kemana dia? Ngungsi galo. Dijual saudara ya. Coba kalau ada kuburan, tidak dijual. Nggak tega dia. Datang roh bapaknya, ngapo kau jual aku? Loh iya. Jadi perlu perubahan. Jangan takut ada masalah, amin. Sedang membentuk kita. Membentuk diri kita. Membuang dan menggantikan yang baru. Hati baru, pikiran baru, perasaan baru. Oh luar biasa, dahsyat. Ya. Masalah selalu ada. Tidak bisa ditolak. Saya kalau punya masalah tidak pernah, Tuhan jangan timpakan aku masalah. Kalau masalah itu datang saya tidak bisa tolak. Tapi yang penting Tuhan jangan sampai dia nginep. Jadi doanya, Tuhan tolong masalah aku terima, tapi jangan sampai dia nginep. Supaya tidak kepikiran malamnya. Saudara ya, sudah bebas. Ada jalan keluar, ada penyelesaian. Amin. Ya itu caranya. Jadi berserah, diajar banyak sekali, diajar oleh Tuhan untuk berserah. Lewat apa? Kesusahan kita, pergumulan kita.
Untuk merubah pola pikir, oh berat sekali. Tapi ketika diperhadapkan dengan kesusahan dan ketidakberdayaan, nggak tahu lagi. Apakah saya ini kapan? Coba ditahan 5 tahun lebih baru diadili. Tahan 5 tahun lebih baru diadili. Ya, tapi sekarang sudah enak. Tahan setahun sudah ada pengadilan, sudah ada keputusan pengadilan, sudah bisa jalan-jalan ke ke rumah, kemana. Saudara hebat uang sekarang. Saudara dulu nak baca, ya betul-betul ketat sekali. Namanya juga ditahan Kopkamtib. Saudara nggak ada gerak sekalipun, semuanya. Tapi Tuhan ajar berdoa. Tuhan ajar. Ya, lewat masalah Tuhan sedang mengajar kita berdoa. Berserah kepada Tuhan. Coba kalau tidak. Saudara, saya orang Protestan. Ya, enggak pernah diajar doa minta yang kecil-kecil, yang gede semua, Saudara. Ya, Afrika, negara, segala macam, enggak pernah. Ya, satu saat di penjara saya diperhadapkan kekurangan odol, kehabisan odol, bukan kurang, habis total. Ya, 2 tahun tidak pernah pakai odol. 2 tahun, saya tidak tahu lagi baunya gimana, saudara. 2 tahun, jadi sikat gigiku itu sudah mekar, saudara. Tidak ada gantinya, saudara. Ya, terpaksa numbuk batu merah kecil-kecil, halus, baru dipoles-poles gitu, saudara. Atau abu. Itu sudah sikat, sudah pakai abu tambah hitam, bukan tambah putih, saudara. Nah, ya itu. Tahu-tahu istri saya kirim. Ya, tahun kedua boleh kirim. Saya dikirim oleh istri saya. Saya masih ingat terus istri saya ini luar biasa. Kirim keperluan saya selama dalam penjara. Disadarkan. Ya, dulu latar belakangnya tidak terlalu menghormati wanita. Istri itu hanya perlu ketaatan pada suami. Kalau suami bilang tidak boleh, nggak boleh. Itu zaman itu. Tapi sejak di penjara, ya saya baru sadar istri saya luar biasa. Ya mumpung dia tidak ada, aku ngomong gitu. Iya, dia melayani tempat lain gitu. Gitu. Kalau dia ada nanti besar kepala. Itu ya istri-istri itu kalau dipuji kan besar kepala kan, langsung jadi big boss, saudara, langsung. Ya sudah, ya dia kirim. Ingat saya masih kirimannya setiap bulan sekali roti konggoan yang segi 4, kaleng segi 4 yang isinya macam-macam itu terus setiap bulan hampir 4 tahun kirim itu terus. Ya, makanya sampai sekarang setiap lihat roti itu saya trauma, saudara. Jadi kalau lihat di supermarket lihat roti itu, aku melengos be. Gitu. Ya sudah. Ya, kirim odol Pepsodent yang besar. Pepsodent itu dari dulu. Tapi odol zaman dulu itu bungkusnya itu bisa dibuka dari belakang. Dari belakang dibuka. Jadi kalau saat-saat kritis bukan hanya dipencet, dikerok di dalamnya ada. Habis. Sudah 2 tahun tidak pakai, setahun mulai bulan-bulan pakai, habis. Oh, enggak enak enggak pakai odol. Saya mulai berdoa, Tuhan, saya mau minta odol. Kayaknya enggak tega. Dia maha kuasa, maha segalanya. Aku hanya minta astagfirullah. Enggak tega aku, saudara. Rasanya cengeng gitu ya. Tapi Tuhan ajar. Tuhan ajar berdoa. Ya karena perlu. Tuhan. Lalu ya saya masih berpikir. Ya siapa tahu istri saya ingat. Suami istri itu ada kontak. Ada kontak. Saya kalau pelayanan sendirian kemana, pulang mau makan ini,
Nggak usah WA. WA batin. Nyambung. Makan siang sampai rumah, oh tersedia. Saya senyum. Gitu, senyum. Jadi suami istri itu. Karena kita berjanji menikah, dua jadi satu. Satu perasaan. Satu daging, satu tulang. Ya. Makanya suami-suami jangan suka selingkuh. Perasaannya kontak. Hati-hati, belum ada bukti tapi ininya, oh jalan radarnya. Makanya kalau menikah tidak mau ketahuan selingkuh, bilang, dua tetap dua, Pak Pendeta, gak boleh jadi satu. Nah, itu. Pasti tidak ada yang ngawinkan kau. Gitu. Jadi ada kontak. Jadi saya mulai pikir dalam doa, Tuhan istri saya kirim. Ya, waktu besuk dan pengiriman antara jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Itu. Saya kasih tahu ini supaya nanti ada pengalaman. Dari jam 9 sampai jam 2. Saya imanin terus gitu. Ya, kirim. Aduh, sebut namaku. Ada Yusuf Tajiri. Oh, bukan aku. Gitu ya. Namanya sama tapi belakangnya beda. Ya sudah. Sampai jam 2 gak ada kiriman. Ya gitu. Lalu dari jam 2 sampai jam 5 itu kantor kejaksaan di sebelah penjara Kalisosok, itu kejaksaan negeri ada di sana. Ya, dia masih buka. Ya, saya punya teman baik seorang pengacara, Adenan Buyung Nasution. Setiap kali dia menyelesaikan kasus di Surabaya, kalau sudah sore, sudah selesai sidangnya, dia selalu pergi ke kejaksaan, titip uang buat saya supaya dikirim 20.000, 25.000. Oh, saya selalu ingat almarhum itu. Abang itu baik sekali, dia kirim. Jadi dari jam 2 sampai jam 5, karena sudah terbiasa begitu, saya mulai pikir lagi, beriman. Bang Buyung kirim. Jadi beriman sampai imannya itu dibuat sendiri. Itu bedanya kita. Sampai jam 5 nggak ada kiriman. Kita harus mandi semua. Sudah masuk semua. Apel dikunci. Nggak ada lagi bisa. Dan mulai penjaga, ganti penjagaan. Ya periksa. Tanya, berapa dalam? 3 lengkap. Saya kepala kamar. Karena lama ditahan itu. Itu gunanya lama-lama jadi rajo itu. Iya, makanya kalau ditahan jangan 3 bulan, jangan itu numpang kencing doang. Yang agak lama sedikit gitu. Udah. Selesai. Sore saya biasa doa. Karena banyak waktu. Doa itu hampir terus-terusan, banyak sekali doa. Karena waktunya banyak. Makanya kalau saudara tidak banyak waktu untuk berdoa, kalau tidak rumah sakit penjara itu baiklah. Saudara pasti banyak waktu. Saya doa, saya menghibur iman Tuhan. Saya tahu Tuhan sibuk. Ya hanya soal odol, soal kecil. Ampunin saya Tuhan. Ya sudah gitu. Jam 7 malam kamar saya dibuka. Ada orang baru masuk datang. Dia lihat, di situ kan ada 3, 1, 2, 3. Ya kamar kami agak besar. Yang bekas di Ponorogo ditahan. Banyak hantunya katanya. Ya, jadi waktu saya dimasukkan sana, biarlah dia ketemu hantu gitu. Saya tidak takut. Kan di Ponorogo pakai kuda. Kalau dia datang, aku tinggal naik kan. Loh iya. Orang kalau sudah ditahan dalam penjara nggak ada takutnya. Percaya, habis takutnya itu sudah habis. Saudara, ya sudah. Dia lihat sana sini. Rupanya wajah saya tidak kriminal. Dia dekatin saya. Ya wajah ya sungkok orang jadi lain gitu. Ya, gitu dekat. Jadi ketika disampir, dia bilang, kok boleh enggak saya tidur dekat sini? Oh boleh. Boleh. Saya pinjamin bantal, saya pinjamin tikar.
Karena banyak dapat warisan-warisan dari orang bebas itu. Sebab orang bebas dalam penjara, barang-barang yang pernah dipakai penjara, gak pernah mau dibawa pulang, takut sial. Saya yang lama, terima warisan itu. Lalu dia bilang, kok boleh titip ini. Dia bawa satu kantong plastik, lalu titip saya. Saya buka, isinya odol. Saya heran, tidak tanggung-tanggung, 10 odol. 10, gede-gede. 10 odol. Saya sampai bilang, loh, kok kenapa ini odol semua? Masa iya katanya? Dia lihat gitu, iya. W ini punya toko. Waktu W ditangkap, W gugup. Kira dia masukin sabun, masukin apa. Rupanya dimaksudin odol saja. Malam itu saya dapat 10 odol. Baru saya ngerti, Tuhan itu baik. Dia tahu keperluan saya. Sekecil apapun, minta 1 dikasih. Oh, bonus Tuhan itu besar, saudara ya. Selalu dia punya, baru saya belajar. Oh, belajar berdoa. Tuhan paling memperhatikan. Besok jam 9 pagi dia di Bon. Di Bon itu diperiksa. Ya, sampai jam 5 sore periksa dia belum datang. Jadi pemeriksa bilang, berapa? 3 dalam, luar 1. Oh, coret saja. Loh kenapa Pak? Salah tangkep. Hanya untuk kirim. Cara Tuhan itu luar biasa. Semua dipakai Tuhan. Ya, sini diuntungkan, di sana penderita. Hati-hati saudara. Ya, lebih baik dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Daripada dipakai penderita, pelengkap penderita saudara. Ya, Tuhan itu baik. Sejak itu saya percaya. Oh, doa minta sekecil apa-apa. Oh, Tuhan beri. Tuhan beri, Tuhan kasih. Aduh, doa saya kayaknya manjur selama dalam penjara. Ya, orang menderita itu paling cepat didengar Tuhan. Jadi kalau engkau sedang menderita berdoa, oh pasti Tuhan dengar. Ya, kalau engkau sedang kelimpahan, dilewat. Ya, karena itu jangan takut dengan kesakitanmu, kesusahanmu, saudara kita. Itu dirubah oleh Tuhan cara pikir, berserah. Jadi saya minta pada Tuhan yang sekecil apapun, saya sampai ngomong. Mau ngurus IMB aja, Tuhan tolong IMB ruko itu. Ya, sampai hal yang kecil. Orang pikir ini cengeng, bukan, ini berserah. Percaya, karena selama di sana Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Semuanya luar biasa. Dari situ letaknya. Itu pola pikir. Jadi dengan pola pikir seperti itu, kita harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa? Berserah. Percaya, ya, mau rela menanggung semuanya. Saudara perhatikan, tidak mempertahankan, ya, luar biasa. Kenapa bisa begitu relanya? Karena pola pikirnya sudah berubah. Ada perubahan yang besar. Jadi dari situlah untuk menunjukkan perubahan pola pikir. Jadi saya ingin mengajak dulu. Mari kita lihat dulu ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Itu kita. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata kerima bahasa aslinya. Penghukuman. Sebetulnya bukan hanya penghukuman. Kutuk. Kutuk. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita, kata kerima. Ya, kata kerima, kutuk. Ya, karena kutuk itu ada 3 dalam tingkatan bahasa Ibrani. Ya, kalau kata raumai itu kutuk yang bisa ditebus. Ya, kutuk kelala tadi kutuk. Tapi bisa ya ditebus, ada timbal baliknya. Tapi kalau kata kerima itu kutuk yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus Yesus,
maka tidak ada lagi kutuk kepada kita. Jangan takut dikutukin orang. Itu sedang diberkati. Amin, gitu aja saudara. Ya. Tapi coba saudara, Roma 8 ayat 1 ini. Coba kita pikir sejenak. Ya, sudah siang. Tahan dulu, jangan lapar. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara ada dalam Kristus? Amin. Apa arti dalam Kristus? Ayo. Jadi Kristen, sudah dibaptis, sederhana, sesederhana itukah dalam Kristus? Ayat ini agak kepotong. Kenapa agak kepotong? Bahasa aslinya mekata sarka peripatosin ala kata penuma. Mekata sarka, mereka tidak hidup menurut daging, ya, ala kata penuma. Mereka hidup di dalam roh. Itu tambahannya. Saudara bisa lihat itu di New King James Version. Ya, ada. Kalau masih ada tolong bisa ditayangkan. Ya, kalau tidak ada enggak apa-apa. Ya, saudara, yang ayat 8:1. Jadi ada tambahannya. Bahasa Indonesia itu tidak tambahannya. Jadi tambahannya adalah who do not walk according to the flesh but according to the spirit. Itu yang tidak ada. Jadi bukan hanya dalam Kristus jadi Kristen sudah dibaptis, bukan. Tidak lagi hidup dalam daging tapi hidup di dalam roh. Itu penting. Ini perjuangannya. Amin saudara. Ya inilah yang jadi napas ajaran dari gereja ini. Gitu. Jadi dari situ, karena itulah yang dimaksudkan. Jadi kita hidup harus di dalam roh. Spirit. Berarti kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mengikuti. Lanjutkan ayat yang kedua. Roma 8 ayat 2. Baru nyambung. Coba kalau tadi ya tidak ada kata rohnya, tidak nyambung. Ya, Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat yang kedua. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Coba kalau ayat satunya tidak ada perkataan roh, nggak nyambung dengan ayat 2. Tapi karena ada mekata sarka, ya, peripatosin ala penuma, baru ada. Ya, tidak berjalan dalam daging, tapi berjalan dalam roh. Kenapa? Karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus. Jadi hidup keberadaan dalam Kristus. Bukan ada saja dalam Kristus. Keberadaan dalam Kristus. Coba ucapkan. Keberadaan. Nah, bukan hanya dalam Kristus. Tapi keberadaan dalam Kristus. Berarti keadaan kita ini memang betul-betul sama berada dalam Kristus. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Memang bahasa Indonesia kadang-kadang hanya karena ingin bagusnya, jadi agak kelewat. Tapi saudara bisa baca dalam naskah Jerome, ya, dan dalam terjemahan Vulgata Latin, ya, Gereja Katolik juga memakai. Jadi supaya nyambung, ya, supaya nyambung. Tidak hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Coba langsung kan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Nyambung, saudara. Jadi karena itu kita harus hidup. Berubah pola pikir kita. Amin, saudara. Kita mau berubah? Kata jadi begini, tolong. Jadi begini. Siapa yang digenggam? Salib Yesus. Begini, saudara. Jadi ini yang menguasai semua. Amin. Itulah. Jadi kita punya dampak kekristenan kita. Ya, semua pikiran kita, logika kita, pengetahuan kita, etika moral kita, semua dikuasai oleh Kristus. Mari kita berdoa.